Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya mau bahas untuk aplikasi pinjaman uang online, yaitu ada Kredito ya. Nah, ini aku mau bahas untuk gagal bayar ya, atau telat bayar. Atau sini dari teman-teman banyak yang menanyakan, Bang gimana nih gagal bayar di Kredito ya, seperti itu. Jadi apa resikonya ya, seperti itu. Oke, maka dari itu mau aku bahas ya, ini untuk gagal bayar di Kredito untuk ke beberapa kali ya, soalnya sebelumnya juga aku udah pernah bahas sekitar berapa bulan ya, mungkin ada 7 bulan atau 8 bulan yang lalu ya, untuk gagal bayar di Kredito juga. Oke, maka dari itu mau aku bahas kembali, jadi untuk mungkin update info yang terbarunya ya, seperti itu. Oke, yang pertama aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Untuk legalitasnya, untuk Kredito ini berizin dari OJK ya, atau bisa Anda cek langsung di website resminya OJK ya. Untuk daftar fintech lending berizin, di situ Anda bisa cari untuk nama sistem elektroniknya yaitu Kredito, lalu untuk websitenya yaitu kredito.id, lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Fintech Digital Indonesia ya, lalu untuk jenis usahanya itu konvensional, untuk sistem operasinya yaitu Android dan iOS ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin nanyakan ini legal apa ilegal, jawabannya legal ya, berizin dari OJK seperti itu. Soalnya aku lihat-lihat ini dari teman-teman yang menanyakan ini masih yang mungkin baru-baru minjol ya, seperti itu, yang baru telat bayar. Dan di sini aku banyak banget nerima DM dari teman-teman ya, yang gagal bayar di Kredito, ini ngirimin pesan-pesan penagihan ya, banyak sekali. Lalu ini juga ada yang galbay ya di sini, yang menurut saya paling gede ini ada yang telat bayar sampai dengan 10 juta ya. Wow, kalau galbay ini telat bayar 10 juta berarti sebelum ini sering minjem ya, seperti itu. Oke, di sini ada contoh penagihan dari Kredito ya, salah satu contoh di sini mau aku bacain. Dan pesan penagihan ini hampir sama ya, di beberapa orang pesannya hampir sama seperti ini. Jadi banyak yang menanyakan, Bang ini gimana dapat pesan penagihan dari Kredito ya, seperti itu. Oke, di sini aku mau bacain ya, di sini keterangannya. Dampak dari mengabaikan penagihan atau tidak membayarkan tagihan, yaitu satu ya, data backlist BI checking, pengajuan dimanapun dan dalam bentuk apapun akan terkendala ya, itu ada leasing, KPR, bank, koperasi, aplikasi ya. Lalu yang kedua, proses lapangan, tim lapangan, kami akan adakan penagihan via lapangan dengan membawa bukti-bukti pengajuan Anda serta bukti pelanggaran kontrak termasuk penundaan pembayaran. Abaikan pesan ini apabila sudah melakukan pembayaran ya, seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan dari pesan ini ya. Yang pertama yaitu pay checking ya. Katanya kalau belum bisa bayar ini akan pengaruh ke backlist ya, atau pay checking, atau pengaruh ke slik ya untuk sekarang. Ini dari teman-teman banyak yang nanyain, Bang gimana nih kalau kena backlist, kan seperti itu ya. Kalau Anda kena backlist, kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, seperti itu. Apa yang harus dikhawatirkan ya, apa yang harus ditakutkan, kan seperti itu. Kan sekarang Anda punya tunggakan ya, kalau Anda di backlist artinya kan nggak bisa mengajukan pinjaman lagi untuk sementara. Jadi kalau Anda punya utang lalu Anda takut kena backlist, kalau menurut saya itu bukan suatu permasalahan ya. Jadi kalau Anda sekarang punya tunggakan kok masih mikirin pengen ngutang lagi, nah itu menurut saya percuma. Percuma kenapa? Biasanya kalau Anda punya utang lalu minjem lagi, yang artinya ngutang buat bayar utang. Kalau Anda sistemnya seperti itu ya, utang buat bayar utang atau gali lubang, tutup lubang, itu menurut saya percuma ya. Percuma dalam arti, sekarang kalau Anda punya utang lalu Anda minjem lagi buat bayar,
justru itu akan menambah beban, membuat permasalahan baru seperti itu. Jadi percuma kalau misalkan untuk sementara nama Anda di blacklist, ya nggak apa-apa ya. Sementara Anda selama masih punya tunggakan, nggak bisa ngajuin pinjaman seperti itu. Tapi yang jelas biasanya sih kalau buat teman-teman ini ya banyak yang udah telat bayar masih pengen utang lagi buat bayar. Nah, itu percuma ya. Aku saranin jangan sampai Anda gali lubang tutup lubang ya, atau misalkan ngutang buat bayar utang itu nggak akan ada selesainya. Yang ada pastinya akan menambah beban pikiran, beban hidup ya. Soalnya utangnya makin numpuk ya. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir coba keuntungannya di mana ya? Nah, kalau Anda ngutang buat bayar utang atau tutup lubang gali lubang, keuntungannya di mana? Kan nggak ada. Seperti itu. Minjem ke sini buat bayar yang sini ya kan. Nah, minjem pinjol A, bayarnya pakai pinjol B. Nah, seperti itu. Ntar pinjol A, pinjol B, ngutang lagi pinjol C, buat bayar A sama B. Ya semakin lama semakin membengkak, semakin banyak kan seperti itu. Jadi kalau sekiranya udah nggak ada uang, ya nggak apa-apa telat bayar kan seperti itu. Jadi Anda nggak usah mikirin ini itu segala macam. Kalau misalkan di backlist pun nggak apa-apa backlist seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman nggak usah mikirin gimana caranya ngasih nyari pinjaman lagi buat bayar utang, itu percuma ya seperti itu. Kalau yang kedua ini soal kunjungan ya. Ini dari teman-teman banyak nanyakan, Bang apakah didatengin ke rumah kan seperti itu. Menurut hasil hasil survei ya, surveinya ke orang-orang yang udah telat bayar. Jadi kan banyak nih dari teman-teman yang udah telat bayar, mungkin hubungin saya melalui DM ke Instagram ataupun teman-teman yang di grup. Selama ini sih untuk yang telat bayar khususnya di kredito, ini sih belum ada yang dikunjungi ya. Bagi yang udah telat bayar misalkan 3 bulan, 4 bulan ya, selama ini sih belum ada kunjungan ya. Jadi intinya untuk saat ini belum ada kolektor lapangan ya, atau eksternal yang datang ke rumah itu belum ada seperti itu. Walaupun Anda sering baca mungkinnya melalui pesan penagihan dari desk collectionnya, mungkin katanya akan ada kunjungan ke rumah atau datang ke RT RW kan biasanya seperti itu. Tapi intinya untuk saat ini sih aku belum dengar ya dari teman-teman ada yang didatengin ke rumah, itu belum ada ya seperti itu. Jadi nggak usah panik dulu, Anda nggak usah khawatir. Untuk saat ini nih belum ada ya seperti itu. Atau mungkin buat teman-teman udah ada yang pernah didatengin ya, bisa Anda tulis di kolom komentar atau Anda bisa langsung DM ke Instagram saya kalau Anda pernah dikunjungi ke rumah ya seperti itu. Soalnya di sini kita tempatnya saling sharing ya, bertukar pengalaman ya seperti itu. Oke, yang jelas intinya buat teman-teman kalau Anda telat bayar di pinjol jangan sampai tutup lubang gali lubang. Justru itu akan menimbulkan permasalahan baru ya seperti itu. Lebih baik Anda fokus dengan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Anda usaha-usaha, Anda kerja-kerja, Anda kumpulin uang untuk suatu saat ya, mungkin Anda bisa nyicil. Kalau mungkin Anda keberatan dengan dendanya, silakan Anda negosiasi ya, minta keringanan untuk bayar pokok pinjamannya aja lunas ya seperti itu. Soalnya dari teman-teman ini kan banyak ya yang bingung karena telat bayar, mungkin dendanya semakin lama kan semakin berjalan ya seperti itu. Sebetulnya nggak apa-apa, Anda jangan mikirin dendanya semakin lama semakin banyak ya seperti itu. Soalnya Anda sekarang kalau mikirin denda ya, untuk bayar pokok pinjamannya aja belum ada uang gitu loh, ngapain mikirin denda kan seperti itu. Misalkan Anda punya itikat baik untuk membayar ya, suatu saat Anda punya uang, silakan Anda negosiasi ya, negosiasi minta keringanan. Intinya Anda mau bayar pokok pinjamannya aja lunas seperti itu. Jadi Anda jangan takut untuk dendanya semakin membengkak, itu nggak usah ya. Kalau memang Anda saat ini sedang kesulitan ekonomi ya seperti itu.
Oke. Jika ada yang perlu ditanyakan seputar pinjaman online, bisa Anda langsung DM ke Instagram saya, ataupun Anda bisa langsung gabung ke grup ya. Saya buat grup di Telegram. Kalau Anda berminat silahkan bergabung. Anda di situ ntar bisa bertemu dengan teman-teman yang problemnya sama ya, untuk soal pinjol ya, seperti itu. Jadi Anda ntar bisa saling bertukar pengalaman ya di situ. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.